Kita sering bertanya, mengapa hidup kita tidak berubah? Mengapa hari-hari kita terasa sama, meski kita punya banyak impian dan rencana? Tapi mungkin kita lupa menengok ke dalam, menengok pada satu hal yang diam-diam membentuk masa depan kita. Kebiasaan. Karena hidup ini pada akhirnya bukan ditentukan oleh keinginan besar yang sesekali muncul, tapi oleh hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan kita yang tampak sepele, yang terasa otomatis, itulah yang secara perlahan, tapi pasti membentuk arah hidup kita. Para filsuf Stoik pernah berkata, kebajikan bukanlah teori, ia adalah praktik sehari-hari. Hidup yang bijak bukanlah hasil dari satu momen pencerahan, melainkan akumulasi dari pilihan-pilihan kecil. Memilih jujur meski sulit, memilih diam saat marah, memilih bangun meski malas, memilih fokus di tengah kekacauan. Marcus Aurelius, kaisar yang juga pemikir besar, mencatat dalam jurnalnya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan setiap hari. Tapi tak berhenti di sana, kita juga adalah apa yang kita lakukan, berulang-ulang tanpa sadar. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa yang ingin kamu capai, melainkan, kebiasaan apa yang sedang kamu pelihara hari ini? Disinilah arah baru hadir, bukan untuk membakar semangatmu sejenak, tapi untuk mengajakmu menata ulang fondasi hidupmu. Bukan sekadar mengejar motivasi, tapi membentuk karakter. Karena arah baru dalam hidup hanya mungkin terjadi jika kita menciptakan kebiasaan baru yang benar. Selamat datang di arah baru, disinilah tempat kita kembali merancang hidup. Bukan dengan ambisi kosong, tapi dengan kesadaran penuh. Satu langkah kecil, satu kebiasaan baik, setiap hari, setiap waktu, karena hidupmu ditentukan oleh kebiasaanmu. Kita sering menanti momen besar untuk mengubah hidup. Kita menunggu tahun baru, menunggu hari ulang tahun, menunggu waktu yang tepat. Padahal arah hidup kita tidak ditentukan oleh satu momen dramatis, tetapi oleh ribuan keputusan kecil yang kita ambil setiap hari tanpa disadari. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Apa yang kita lakukan secara berulang akan membentuk siapa kita pada akhirnya. Tapi karena terlalu akrab, kebiasaan kecil seringkali diremehkan. Kita menganggapnya sepele, padahal disitulah benih masa depan ditanam. Seperti tetesan air yang terus jatuh di tempat yang sama, pelan-pelan ia bisa melubangi batu. Begitu pula dengan hidup, tidak perlu langkah besar untuk membuat perbedaan. Cukup langkah kecil, tapi dilakukan terus-menerus dengan arah yang jelas. Contohnya sederhana. Seseorang yang memilih membaca 10 halaman buku setiap malam mungkin tidak terlihat berbeda setelah seminggu. Tapi dalam setahun, ia telah menyelesaikan lebih dari 20 buku. Pengetahuannya bertambah, sudut pandangnya berkembang, dan perlahan-lahan ia menjadi pribadi yang berbeda. Sementara yang lain, yang setiap malam memilih scroll media sosial selama 1 jam, tidak menyadari bahwa 1 jam itu pelan-pelan menggerus fokus, mengikis energi, dan membentuk kebiasaan untuk menghindari keheningan. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal kecil yang berada dalam kendali, kitalah yang perlu menjadi perhatian utama. Epictetus menekankan pentingnya kendali diri atas reaksi dan tindakan sehari-hari. Baginya, kehormatan dan kebijaksanaan lahir bukan dari keberanian dalam pertempuran besar, tapi dari kebiasaan kecil dalam mengelola pikiran, ucapan, dan pilihan harian. Ia pernah berkata, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Maksudnya jelas, kita harus tahu ingin jadi siapa, dan mulai bertindak sesuai identitas itu dari kebiasaan kecil yang kita bangun hari ini. Bayangkan seseorang ingin menjadi pribadi yang sehat, dia tidak perlu langsung berlari maraton. Cukup mulai dari berjalan pagi 15 menit setiap hari. Ingin jadi penulis? Tidak perlu langsung menulis 1 buku. Cukup menulis 1 paragraf setiap hari. Ingin jadi lebih sabar? Mulailah dari menahan 1 komentar sinis setiap kali muncul dorongan untuk bicara. Hal-hal kecil seperti ini bukan hanya praktik, tapi juga peneguhan identitas. Kita sedang berkata pada diri sendiri, inilah aku yang baru, inilah arahku. Masalahnya manusia cenderung menginginkan hasil instan. Kita suka transformasi cepat, perubahan drastis. Padahal perubahan sejati hampir selalu tidak terlihat di awal. Ia terjadi seperti matahari yang terbit perlahan,
Tidak ada momen klik yang langsung mengubah segalanya. Tapi saat kita menoleh ke belakang setelah beberapa bulan, kita akan sadar, ternyata aku sudah sejauh ini. Dan semua itu bermula dari langkah kecil yang dulu terasa tidak penting. Inilah pentingnya kebiasaan kecil. Karena ia bersahabat dengan konsistensi. Ia tidak menakutkan, tidak membebani, dan justru karena itu ia bisa bertahan lama. Sebuah kebiasaan kecil yang benar akan membentuk sistem internal yang kuat. Dan sistem ini akan membawa kita berjalan di rel yang tepat bahkan saat motivasi sedang melemah. Disinilah letak perbedaan antara mereka yang berubah dan mereka yang hanya ingin berubah. Maka sebelum kita bermimpi tentang hidup yang besar, tanya dulu. Apa kebiasaan kecil yang sudah kubangun hari ini? Bukan besarnya langkah yang penting, tapi arah dan keberlanjutannya. Karena tidak ada arah baru tanpa kebiasaan baru. Identitas bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia bukan hasil dari satu keputusan besar atau satu keberhasilan monumental. Identitas terbentuk perlahan setiap hari lewat hal yang kita lakukan berulang-ulang. Maka jika ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, lihat saja kebiasaanmu. Kita hidup di dunia yang gemar mengagungkan momen. Kita memuja orang-orang yang melakukan lompatan besar, orang yang tiba-tiba sukses, yang viral dalam semalam, yang terlihat berubah drastis. Tapi di balik semua itu, selalu ada pola tersembunyi yang lebih jujur. Bukan hanya apa yang mereka lakukan di atas panggung, tapi apa yang mereka ulangi setiap hari, dalam diam, dalam sunyi, tanpa sorakan, tanpa tepuk tangan. Aristoteles pernah berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Excellence then is not an act, but a habit. Artinya, kehebatan bukan sebuah tindakan satu kali, tapi kebiasaan yang dijalani terus-menerus. Dan ini bukan hanya berlaku untuk pencapaian. Ini berlaku juga untuk hal-hal sederhana, cara kita berpikir, cara kita menanggapi orang lain, cara kita berbicara kepada diri sendiri. Setiap respons, setiap reaksi, jika diulang, akan membentuk karakter. Misalnya, jika seseorang terbiasa menunda pekerjaan, ia akan menjadi pribadi yang sulit dipercaya. Jika seseorang terbiasa berkata kasar, ia akan dikenal sebagai pribadi yang mudah meledak. Tapi jika seseorang membiasakan diri untuk mendengarkan, untuk hadir dengan penuh perhatian, untuk bersikap tenang saat dunia kacau, maka itulah identitasnya. Bukan karena dia dilahirkan seperti itu, tapi karena ia melatih dirinya menjadi seperti itu. Dalam stoikisme, ini disebut latihan batin. Stoik bukan sekadar penganut ide, tapi praktisi kehidupan. Mereka tahu bahwa pengendalian diri, ketenangan, dan keberanian bukanlah kualitas bawaan. Itu semua dibentuk lewat latihan sadar setiap hari. Marcus Aurelius misalnya tidak lahir sebagai kaisar bijak. Ia melatih dirinya setiap pagi dengan menulis jurnal. Mengingatkan diri akan kematian, akan kesementaraan, akan pentingnya bertindak sesuai nilai. Ia tahu, jika ingin menjadi orang yang tenang dan bijak, maka ia harus mengulang tindakan-tindakan kecil yang mengarah ke sana, hari demi hari, tanpa absen. Begitu pula kita. Kita tidak perlu mengubah hidup dalam semalam. Kita hanya perlu memilih satu tindakan kecil dan mengulanginya. Setiap kali kita memilih untuk hadir sepenuhnya, setiap kali kita memilih jujur meski sulit, setiap kali kita memilih membaca daripada membuang waktu, kita sedang memperkuat identitas baru. Dan seperti otot yang dilatih, karakter juga akan menguat jika dilatih berulang. Masalahnya, kita sering berpikir bahwa perubahan identitas itu terjadi dari luar ke dalam. Kita berkata, kalau aku sudah percaya diri, aku akan mulai berbicara. Tapi kenyataannya terbalik. Justru dengan mulai berbicara, walau gugup, walau terbata, kita sedang membangun identitas sebagai pribadi yang percaya diri. Keyakinan lahir dari tindakan yang diulang. Jadi bukan perasaan yang menuntun tindakan, tapi tindakan yang membentuk perasaan. Coba renungkan ini. Jika hari ini kamu bangun terlambat, membuka ponsel sebelum mencuci muka, melewatkan sarapan, menunda pekerjaan, lalu mengeluh sepanjang hari, itu bukan hanya hari yang buruk. Itu adalah proses pembentukan identitas yang kamu ulang tanpa sadar. Sebaliknya, jika kamu memilih satu kebiasaan baik dan mengulanginya, meski kecil, meski berat di awal, kamu sedang mengarahkan hidupmu ke arah yang baru. Dan ketika kamu melakukannya cukup lama, sesuatu yang menakjubkan terjadi.
Hal itu tidak lagi terasa sebagai usaha. Ia menjadi bagian dari dirimu. Kamu tidak lagi harus berpura-pura menjadi pribadi yang kamu inginkan. Kamu sudah menjadi dia, lewat kebiasaan yang dijaga dengan sabar dan konsisten. Jadi, berhentilah menunggu inspirasi besar atau motivasi dari luar. Lihat saja dirimu hari ini. Tanyakan, tindakan apa yang paling sering aku ulang? Apakah ia mencerminkan diriku yang ingin aku bangun? Jika tidak, ubah satu saja. Ulangi, dan ulangi lagi. Karena pada akhirnya, kamu bukan apa yang kamu katakan tentang dirimu. Kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang-ulang. Tidak ada tindakan yang lahir tanpa pikiran. Segalanya bermula dari dalam. Dari benih yang tak terlihat. Dari percakapan diam-diam yang terjadi di kepala kita. Setiap saat. Pikiran adalah pangkal semua arah. Ia adalah sumber awal dari seluruh kebiasaan yang membentuk hidup. Kita sering menganggap bahwa hidup ini dibentuk oleh peristiwa, oleh keadaan, oleh orang lain. Tapi sesungguhnya, hidup dibentuk oleh cara kita berpikir tentang semua itu. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi merasa sangat berbeda karena isi kepala mereka berbeda. Yang satu menganggap kegagalan sebagai akhir, yang lain menganggapnya sebagai awal baru. Yang satu melihat kritik sebagai serangan, yang lain melihatnya sebagai bahan belajar. Filsafat Stoik sangat menekankan ini, bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itulah yang melukai. Epictetus mengulang kalimat ini berkali-kali dalam ajarannya. It's not things that disturb us, but our judgments about them. Pikiran kita adalah penyaring, dan dari pikiran muncullah tindakan. Lalu tindakan yang berulang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan, seperti yang kita bahas, akan membentuk arah hidup. Coba perhatikan rantai ini. Pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, nasib. Semua bermula dari dalam. Dari apa yang kamu pikirkan saat bangun tidur. Dari cerita yang kamu ulang dalam benakmu saat berjalan ke kantor. Dari bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Apakah kamu percaya bahwa kamu cukup kuat? Atau apakah kamu terus menyebut dirimu lemah, gagal, dan tidak punya harapan? Apa yang kamu pikirkan hari ini akan menentukan bagaimana kamu bertindak. Dan tindakan itu, jika terus diulang, akan jadi kebiasaan yang tanpa sadar kamu jalani setiap hari. Maka jika kamu ingin mengubah hidup, kamu tidak bisa hanya fokus pada kebiasaan luarnya saja. Kamu juga harus menengok ke dalam, ke akar pikiran yang menuntun ke sana. Contoh, jika seseorang berpikir bahwa dirinya tidak punya kendali atas hidup, maka ia akan cenderung pasif. Ia menunggu, ia diam, ia tidak berusaha karena merasa percuma. Tapi jika seseorang berpikir bahwa setiap pilihan kecil berarti, maka ia akan bertindak meskipun tak ada yang menonton. Karena pikirannya sudah memberi kerangka bahwa apa yang aku lakukan hari ini menentukan masa depanku. Inilah mengapa Stoikisme mengajak kita untuk terus mengamati pikiran. Marcus Aurelius, dalam Meditations-nya, selalu menulis ulang pikirannya sendiri. Ia sadar bahwa pikiran yang dibiarkan mengembara liar akan menuntun pada tindakan yang tidak sadar. Maka ia menuliskan ulang, kamu punya kekuatan untuk tidak memiliki opini tentang sesuatu. Dan jika kamu tidak punya opini, kamu tidak akan terganggu. Kalimat ini sederhana, tapi menggambarkan betapa besar peran pikiran sebagai pengarah kehidupan. Pikiran yang tidak disadari akan menuntun pada tindakan yang otomatis. Dan tindakan yang otomatis, jika terus dilakukan tanpa koreksi, akan membentuk kebiasaan buruk. Tapi ketika kita mulai memperhatikan pikiran dengan penuh kesadaran, kita bisa mulai mengubah arah. Kita bisa mulai memilih pikiran mana yang ingin aku percaya, narasi mana yang ingin aku ulang. Karena setiap pikiran yang kita rawat adalah fondasi dari tindakan yang akan kita lakukan. Maka mulailah dari yang paling awal. Perhatikan isi pikiranmu hari ini. Apakah ia membantumu tumbuh? Ataukah ia menarikmu ke bawah? Apakah kamu mengulang narasi bahwa kamu korban? Atau kamu sedang membangun keyakinan bahwa kamu mampu bertanggung jawab atas dirimu sendiri? Ingat, tidak semua pikiran harus dipercaya. Tidak semua pikiran adalah kebenaran. Tapi pikiran yang kita izinkan tinggal di kepala akan menjadi arah langkah kita. Dan langkah yang diulang akan menjadi jalan hidup kita.
Setiap manusia punya keinginan untuk menjadi lebih baik, tapi tidak semua manusia berhasil meninggalkan versi lamanya. Di antara niat dan perubahan, ada satu tembok besar yang menghalangi, kebiasaan buruk. Ia membungkus diri seperti sahabat lama, padahal ia adalah beban tak terlihat yang kita peluk setiap hari. Mengapa kebiasaan buruk begitu sulit ditinggalkan? Mengapa meski tahu itu merugikan, kita tetap melakukannya? Mengapa meski berulang kali berjanji akan berubah, kita justru kembali pada pola yang sama? Jawabannya ada pada sifat alami manusia. Kita cenderung mencari kenyamanan, bukan kebenaran. Otak kita, secara biologis, didesain untuk menghemat energi. Dan kebiasaan buruk, meskipun merusak, biasanya adalah hal yang paling mudah, paling nyaman, dan paling familiar. Kita merokok karena itu memberi rasa lega sesaat. Kita makan berlebihan karena itu membuat kita melupakan stres walau sejenak. Kita menunda pekerjaan karena lebih enak rebahan. Dan semakin sering kita melakukannya, semakin otak menganggap itu sebagai jalan default. Otak membentuk jalur saraf berdasarkan pengulangan. Setiap tindakan yang diulang memperkuat jalur itu. Dan ketika sudah kuat, kita seperti berada di jalur otomatis bergerak tanpa berpikir. Dalam stoikisme, kebiasaan buruk disebut sebagai kecenderungan batin yang belum dilatih. Seneca menyebutnya sebagai nafsu yang belum dikenali sebagai racun. Ia mengatakan, "What we give ourselves permission to do once, we will do more easily the second time, and even more easily the third." Ini artinya, semakin sering kita membiarkan satu kebiasaan buruk lewat tanpa perlawanan, semakin dalam ia mengakar dan semakin sulit kita mencabutnya. Tapi ada satu alasan yang lebih halus dan lebih dalam mengapa kebiasaan buruk sulit ditinggalkan. Karena kebiasaan buruk seringkali berkaitan dengan identitas. Tanpa sadar, kita membentuk cerita tentang diri kita berdasarkan kebiasaan itu. Misalnya, seseorang berkata, "Saya memang orang yang gampang marah," atau "Saya memang gak bisa disiplin." Kalimat itu adalah bentuk dari penyerahan identitas. Dan selama kita masih melekat dengan cerita lama itu, kita akan terus mengulang pola yang sama. Mengubah kebiasaan berarti merusak cerita lama. Dan itu menakutkan. Karena cerita lama, seburuk apapun, terasa lebih aman daripada ketidakpastian arah baru. Kita juga perlu memahami bahwa kebiasaan buruk sering datang sebagai reaksi, bukan niat. Saat stres, kita makan berlebihan. Saat kecewa, kita menyendiri dan tenggelam dalam pikiran. Kebiasaan buruk menjadi pelarian dari rasa sakit yang tidak kita hadapi. Maka untuk mengubah kebiasaan buruk, kita tidak hanya perlu menghapus tindakan buruknya, tapi juga mengganti sistem reaksinya. Kita perlu membentuk cara baru dalam merespons luka, marah, takut, atau cemas. Stoikisme mengajarkan bahwa perubahan tidak datang dari penolakan terhadap rasa sakit, tetapi dari keberanian untuk menghadapinya dengan kesadaran. Kita diajak untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku? Mengapa aku lari? Apa yang sebenarnya aku takuti? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa membuka celah untuk transformasi yang nyata. Maka langkah pertama untuk meninggalkan kebiasaan buruk bukanlah dengan memaksa diri untuk berubah seketika, tapi dengan menyadari secara jujur bahwa kita sedang membentuk nasib kita sendiri lewat tindakan kecil yang kita anggap tidak penting. Kesadaran ini adalah cahaya pertama dalam kegelapan pola lama. Dan ingat, kamu tidak harus menang besar hari ini. Cukup menunda satu kebiasaan buruk sekali saja. Cukup katakan tidak hari ini, meski kemarin kamu berkata iya. Itu saja sudah membuatmu berbeda dari versi kemarin. Dan jika diulang, itu akan menjadi kebiasaan baru. Karena pada akhirnya, yang membuat kebiasaan buruk begitu kuat bukanlah karena ia tidak bisa dihentikan, tapi karena kita belum cukup sadar untuk melihat betapa seringnya kita membiarkannya terjadi. Di dunia yang terobsesi pada hasil instan dan pencapaian megah, kebiasaan baik sering terlihat membosankan. Tidak ada yang bertepuk tangan ketika kamu bangun lebih pagi. Tidak ada sorakan ketika kamu menunda membeli hal yang tidak kamu butuhkan. Tapi di balik diamnya kebiasaan baik, tersembunyi kekuatan yang mengubah arah hidup. Kita hidup dalam budaya yang sangat mencintai sensasi. Segala sesuatu yang cepat, mencolok dan viral, itu yang dianggap berhasil.
Maka wajar jika banyak orang lebih tertarik pada cerita sukses yang meledak daripada proses harian yang senyap. Mereka ingin diet yang langsung turun 10 kilogram, ingin bisnis yang langsung untung besar, ingin kebahagiaan tanpa harus melalui kedisiplinan. Tapi hidup tidak dibangun dari keajaiban satu malam. Hidup dibentuk dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang. Dan sayangnya, kebiasaan baik tidak pernah tampak menarik di awal. Ia tidak memukau, ia tidak memberi rasa puas seketika. Justru karena itulah, sedikit orang yang mau bertahan. Bangun pagi ketika alarm berbunyi, menulis jurnal 5 menit sebelum tidur, menyempatkan waktu untuk membaca, walau hanya 10 halaman. Tidak memakan gorengan ketika sedang lelah, menyisihkan uang walau sedikit setiap bulan. Itu semua tidak tampak hebat, tidak terlihat menonjol, tidak membuatmu viral. Tapi percayalah, dalam jangka panjang, kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akan menyelamatkanmu. Stoikisme sangat paham soal ini. Para filsuf seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak berbicara tentang kesuksesan yang mencolok. Mereka berbicara tentang latihan batin harian, tentang membiasakan pikiran untuk tidak reaktif, membiasakan hati untuk tidak terguncang oleh pujian dan hinaan, tentang kesabaran, tentang kesederhanaan, tentang ketekunan menjalani kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita inginkan. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Ketika kamu bangun pagi, pikirkan apa keistimewaan untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai." Ia tidak bicara soal takhta, kekuasaan, atau kejayaan. Ia bicara tentang kebiasaan berpikir yang sederhana namun dalam, untuk melihat hidup dengan rasa syukur dan penuh kesadaran. Karena ia tahu, jika pagi dimulai dengan kesadaran, maka hari itu tidak akan mudah terguncang. Kebiasaan baik bukan hanya soal fisik atau rutinitas luar, tapi juga kebiasaan batin, mengelola pikiran yang berisik, menenangkan emosi yang liar, memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan tubuh. Sayangnya, karena hasilnya tidak langsung terlihat, banyak orang meninggalkannya terlalu cepat. Bayangkan seseorang yang memulai kebiasaan olahraga ringan setiap pagi. Dalam seminggu, mungkin belum ada yang berubah. Dalam sebulan, tubuh mulai terasa lebih segar. Dalam 6 bulan, ia tak hanya berubah secara fisik, tapi juga mental, lebih disiplin, lebih stabil, lebih tahan terhadap stres. Semua perubahan itu tak terjadi karena satu tindakan hebat, tapi karena kesetiaan pada sesuatu yang sederhana. Sebaliknya, kita semua tahu bagaimana rasanya tergoda oleh kebiasaan yang seksi, begadang karena film menarik, makan sembarangan karena sekali-sekali tak apa, mengabaikan pekerjaan karena butuh healing. Kebiasaan-kebiasaan ini memberi rasa nyaman sekarang, tapi meninggalkan tagihan besar di kemudian hari. Sebab yang cepat jarang bertahan, dan yang mudah jarang menyelamatkan. Inilah mengapa kebiasaan baik harus dihormati meski tidak disorot. Karena ia bekerja dalam diam, ia membangun struktur karakter tanpa suara, ia menanam benih disiplin, kepercayaan diri, dan arah hidup, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Maka jangan meremehkan kebiasaan yang terlihat kecil, jangan menunda membentuknya hanya karena tidak ada hasil instan. Ingatlah, kebiasaan baik itu tidak seksi, tapi ia menyelamatkan. Dan dalam dunia yang bising dan serba instan, orang yang bersedia menjaga kebiasaan baik adalah orang yang sedang menyelamatkan masa depannya sendiri. Kita mungkin percaya bahwa kita makhluk bebas, bahwa kita bisa memilih jalan hidup kita sendiri. Tapi terlalu sering kita lupa satu kenyataan penting. Kita dipengaruhi oleh apa dan siapa yang kita lihat setiap hari. Lingkungan bukan hanya tempat kita berada. Ia adalah cermin dari apa yang kita izinkan mempengaruhi pikiran dan tindakan. Manusia adalah makhluk yang terbentuk oleh paparan. Kita menyerap banyak hal tanpa sadar. Kata-kata orang lain, cara bicara mereka, nilai yang mereka percayai, bahkan emosi yang mereka pancarkan, semuanya perlahan masuk ke dalam ruang batin kita, membentuk kebiasaan, membentuk pola pikir. Itulah mengapa lingkungan sangat menentukan arah. Karena sekalipun kita punya niat baik untuk berubah, jika kita terus berada di tempat yang menormalisasi kebiasaan buruk, perubahan itu akan terasa mustahil. Bukan karena kita lemah,
tapi karena kita terpapar terus-menerus oleh standar yang salah. Coba perhatikan, seseorang yang hidup di lingkungan penuh disiplin cenderung tertular ritme itu. Ia akan merasa tidak nyaman jika bangun kesiangan, karena orang-orang di sekitarnya sudah mulai bergerak sejak pagi. Sebaliknya, seseorang yang berada di antara orang-orang yang gemar menunda, mengeluh dan hidup tanpa arah, akan merasa aneh jika ia terlalu rajin. Bahkan bisa jadi ia dikucilkan karena berbeda. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah realitas psikologis dan sosial yang telah dibuktikan berkali-kali. Dan stoikisme jauh sebelum psikologi modern sudah memahami hal ini. Marcus Aurelius dalam catatannya mengingatkan, berhati-hati tidak terinfeksi oleh penyakit orang-orang di sekitar Anda. Artinya penyakit yang ada di luar bisa menjadi penyakit di dalam jika kita tidak waspada. Dan penyakit itu bisa berupa kelalaian, kemalasan, ketidakjujuran, kemewahan yang berlebihan, atau keinginan untuk dipuji. Ia menular. Perlahan, tanpa bunyi, tanpa gejala, tapi efeknya besar. Itulah mengapa Stoik mengajak kita untuk mengelola lingkungan, seperti kita mengelola pikiran. Kita perlu menghindari pergaulan yang menyesatkan. Kita perlu menjauh dari situasi yang menggoda kita untuk mundur ke kebiasaan lama. Dan lebih dari itu, kita perlu membangun lingkungan yang membantu kita bertumbuh. Bisa dengan memilih teman bicara yang jujur dan mendukung. Bisa dengan menyusun ruang kerja yang tenang dan teratur. Bisa dengan membatasi paparan dari media yang membuat kita membandingkan hidup tanpa henti. Lingkungan tidak selalu berarti tempat fisik. Lingkungan juga bisa berarti isi ponsel kita. Siapa yang kita ikuti di media sosial? Apa yang kita konsumsi tiap pagi begitu membuka mata? Apakah kita disuguhi berita buruk, gosip, dan hiburan kosong? Ataukah kita memilih untuk memberi ruang bagi ilmu, inspirasi, dan kesunyian? Setiap elemen dari lingkungan akan membentuk ekosistem batin kita. Jika kita terus-menerus dikelilingi oleh gangguan, kita akan sulit membentuk kebiasaan tenang. Jika kita dikelilingi oleh orang yang hidup dengan nilai yang kosong, lama-lama kita akan mempertanyakan nilai kita sendiri. Maka penting untuk bersikap tegas. Apakah lingkungan ini membantu aku menjadi versi terbaik dari diriku? Ataukah justru menyeretku kembali ke versi lama yang ingin kutinggalkan? Perubahan sejati bukan hanya tentang niat dan tekad. Ia juga tentang keberanian untuk memilih ulang lingkungan. Terkadang kita perlu mengambil jarak. Terkadang kita perlu mengecilkan suara dari luar agar suara dari dalam bisa terdengar. Bukan karena kita membenci orang lain, tapi karena kita sedang memilih arah baru. Jangan takut kehilangan pergaulan yang salah. Jangan takut terlihat aneh karena mulai hidup dengan kebiasaan yang baik. Karena pada akhirnya, lingkungan akan menyesuaikan diri dengan arah hidupmu. Dan mereka yang tidak selaras akan menjauh dengan sendirinya. Kamu tidak harus langsung berpindah tempat, tapi kamu bisa mulai dengan menyusun ulang elemen-elemen kecil. Siapa yang kamu ajak bicara hari ini? Apa yang kamu baca sebelum tidur? Di mana kamu memilih untuk menghabiskan waktu luang? Hal-hal kecil ini akan membentuk iklim batinmu. Dan iklim yang sehat akan melahirkan kebiasaan yang menyelamatkan. Banyak orang punya target, sedikit yang punya sistem. Banyak orang menuliskan tujuan hidupnya dengan indah, tapi sedikit yang mengatur kehidupannya agar tujuan itu bisa terjadi. Maka jangan heran jika begitu banyak impian besar berakhir hanya menjadi wacana. Karena yang mengubah hidup bukanlah keinginan, tapi sistem yang kita jalani setiap hari. Target itu penting, tapi bukan yang terpenting. Target ibarat kompas, ia menunjukkan arah. Tapi yang membuatmu sampai ke tujuan, bukanlah kompas itu sendiri, melainkan langkah-langkah harian, rute yang kamu pilih, dan sistem yang kamu bangun untuk memastikan kamu terus bergerak meski motivasi sedang menurun. Dalam hidup, kita sering terjebak pada pola hasil duluan. Kita bilang, saya ingin berat badan turun 10 kilo. Saya ingin punya penghasilan 2 kali lipat. Saya ingin menjadi lebih sabar. Tapi pertanyaannya bukan hanya apa yang kamu inginkan, melainkan sistem seperti apa yang kamu jalani sekarang. Karena jika sistemmu tidak berubah, targetmu hanya akan menjadi khayalan. Stoikisme sangat menekankan proses, bukan hasil. Bagi para stoik,
Tujuan tertinggi bukanlah pencapaian luar, tapi kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, integritas, dan kendali diri. Maka sistem hidup mereka tidak dibangun di atas semangat sesaat, tapi di atas struktur yang kuat. Rutinitas harian, latihan batin, refleksi, dan disiplin diri. Marcus Aurelius dalam catatan hariannya tidak mencatat target-target besar. Ia mencatat sistem pikir yang ingin ia jaga setiap hari. Bangun pagi dan sadar bahwa hidup ini adalah tugas, bukan hiburan. Itu sistem, itu adalah pola batin yang diulang terus-menerus. Dan dari sistem itulah terbentuk karakter yang tenang dan kuat di tengah kekacauan. Sistem adalah fondasi tak terlihat dari semua kebiasaan baik. Misalnya, kamu ingin membaca lebih banyak buku, tapi tanpa sistem waktu membaca, tanpa ruang yang tenang, tanpa batas waktu penggunaan media sosial, kebiasaan itu tidak akan bertahan. Atau kamu ingin lebih fokus dalam bekerja. Tapi jika kamu tidak mengatur ulang lingkungan kerja, tidak menyusun to-do list dengan prioritas yang jelas, tidak menonaktifkan gangguan digital, kamu akan kembali ke kebiasaan lama. Sibuk tapi tidak produktif. Target bisa memotivasi, tapi sistemlah yang membawa hasil. Banyak orang gagal bukan karena kurang semangat, tapi karena terus mengandalkan semangat tanpa membangun sistem pendukung. Mereka mencoba berubah hanya dengan tekad, tanpa memperhitungkan rintangan yang pasti datang. Dan ketika semangat turun, sistem yang lemah pun ambruk. Sebaliknya, ketika kamu punya sistem yang baik, kamu tetap bisa bergerak meski motivasi sedang rendah. Karena sistem menciptakan default action, tindakan yang kamu lakukan secara otomatis. Tidak perlu berdebat dengan diri sendiri tiap pagi soal mau atau tidak. Kamu hanya tinggal menjalankan apa yang sudah dirancang. Ubah sistem berarti mengubah cara kamu berpikir tentang perubahan. Bukan lagi bertanya, apa yang aku mau capai? Tapi, bagaimana aku bisa menciptakan kondisi agar kebiasaan baik terjadi dengan mudah dan kebiasaan buruk menjadi sulit dilakukan? Mungkin kamu perlu mengatur ulang jadwal tidur. Mungkin kamu perlu menyederhanakan ponselmu. Mungkin kamu perlu menetapkan ritual pagi. Mungkin kamu perlu mengganti siapa yang kamu habiskan waktu bersamanya. Semua itu bukan sekadar strategi, tapi sistem yang menopang siapa kamu menjadi. Dan yang paling penting, sistem membentuk identitas. Ketika kamu terus hidup dalam sistem yang selaras dengan nilai-nilai baik, kamu bukan hanya terlihat berubah, kamu benar-benar menjadi orang yang berbeda. Tidak lagi memaksa diri untuk rajin, karena kamu sudah menjadi orang yang memang rajin. Tidak lagi pura-pura disiplin, karena sistemmu sudah membentukmu menjadi orang yang teratur tanpa paksaan. Maka hari ini, jika kamu merasa terjebak dalam pola yang sama, jangan hanya ubah targetmu, ubah sistemmu. Karena arah hidup tidak berubah hanya karena keinginan. Arah hidup berubah karena struktur harianmu berubah. Dan struktur itulah yang akan menentukan kemana kamu benar-benar akan sampai. Motivasi adalah teman yang tidak bisa diandalkan. Ia datang ketika suasana hati baik, ketika cuaca mendukung, ketika pujian datang bertubi-tubi. Tapi ketika lelah mulai menumpuk, ketika hasil tak kunjung terlihat, ketika hidup terasa hampa, motivasi sering menghilang. Dan di titik itu, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan arah: konsistensi. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat membara. Mereka membeli buku, ikut kelas, membuat resolusi, tapi satu demi satu mereka berhenti karena motivasi itu cepat redup. Seperti api yang menyala besar namun tak punya bahan bakar, ia hanya membakar sesaat. Dan setelah itu, yang tersisa hanyalah abu dan kekecewaan. Lalu kita bertanya, mengapa sulit sekali bertahan? Mengapa aku tak bisa konsisten seperti yang lain? Pertanyaan itu perlu dibalik. Mengapa kita bergantung pada motivasi untuk melakukan sesuatu yang memang penting? Jika sesuatu itu benar-benar bermakna, mengapa kita hanya mengerjakannya saat mood sedang baik? Inilah yang membedakan pencari sensasi dan pejalan sejati. Yang satu bergerak karena ingin merasa senang. Yang satu bergerak karena sadar itu adalah bagian dari perjalanan membangun dirinya. Stoikisme menempatkan konsistensi sebagai pondasi karakter yang tangguh. Filsuf seperti Epictetus dan Marcus Aurelius tidak menunggu mood baik untuk bertindak. Mereka melatih diri agar tetap bertindak meski emosi sedang bergejolak,
meski tubuh sedang lelah, meski dunia sedang tidak mendukung. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, pada pagi hari ketika Anda memiliki kesulitan untuk keluar dari tempat tidur, katakan kepada diri sendiri, saya harus pergi ke tempat kerja sebagai manusia. What do I have to complain of if I'm going to do what I was born for? Ia tahu bangun pagi bukan soal perasaan, tapi soal kewajiban pada dirinya sendiri. Itulah prinsip Stoik, bertindak karena itu benar, bukan karena itu menyenangkan. Konsistensi bukan tentang semangat, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa setiap tindakan kecil hari ini adalah pondasi bagi dirimu esok. Dan kesadaran ini tidak bergantung pada emosi sesaat, melainkan pada nilai yang kamu pegang teguh. Jika kamu hidup hanya berdasarkan perasaan, maka hidupmu akan mudah terombang-ambing. Tapi jika kamu hidup berdasarkan nilai, kamu bisa tetap berjalan meski hati sedang retak. Masalahnya dunia modern terlalu memuja perasaan. Kita diajarkan untuk mengikuti kata hati, mendengarkan tubuh, dan menunggu waktu yang tepat. Padahal dalam banyak hal penting, tidak ada waktu yang ideal. Tidak ada suasana hati yang sempurna. Yang ada hanya sekarang dan keberanian untuk melangkah meski ragu, meski malas, meski takut. Orang-orang yang berhasil bukan karena mereka selalu termotivasi, tapi karena mereka tidak menjadikan motivasi sebagai syarat untuk bertindak. Mereka membangun kebiasaan, struktur, dan sistem yang memungkinkan mereka tetap bergerak dalam kondisi terburuk sekalipun. Dan yang menarik, konsistensi melahirkan motivasi baru. Ketika kamu berhasil melakukan sesuatu meski sedang tidak ingin, kamu merasa bangga. Rasa bangga itu memunculkan energi. Energi itu memberi motivasi. Maka ironisnya, motivasi bukan pemicu awal, tapi hasil dari konsistensi itu sendiri. Jika hari ini kamu merasa kehilangan semangat, jangan panik. Itu wajar, tapi jangan biarkan itu jadi alasan untuk berhenti. Lakukan saja satu hal kecil, tidak perlu sempurna. Cukup ulangi ritme yang sudah kamu bangun. Tulis satu paragraf, jalan 5 menit, baca satu halaman. Lakukan bukan karena kamu sedang semangat, tapi karena kamu adalah orang yang konsisten. Konsistensi adalah bentuk cinta paling tulus kepada diri sendiri. Ia tidak butuh sorakan, ia tidak peduli hasil cepat. Ia hanya berkata, aku akan tetap hadir untuk diriku sendiri setiap hari. Maka hari ini saat semangatmu menurun, jangan tunggu ia datang kembali. Karena kadang satu-satunya cara menghidupkan motivasi adalah dengan bergerak duluan. Kita sering membayangkan kendali diri sebagai kemampuan menahan diri dalam situasi krisis. Padahal kendali diri yang sejati bukanlah soal momen besar, melainkan tentang pilihan kecil yang konsisten. Dan kebiasaan adalah bentuk nyatanya. Ia bukan sekadar pengulangan, tapi bukti bahwa kita mampu mengatur diri, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kendali diri bukan sesuatu yang spektakuler. Ia tidak datang dengan teriakan atau sorotan kamera. Justru sebaliknya, kendali diri sering terlihat biasa. Seorang yang memilih diam di saat bisa membalas. Seorang yang tetap bekerja walau tidak mood. Seorang yang tidur lebih awal, padahal semua orang masih online. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk semua itu. Tapi di balik keheningan itu, ada kekuatan yang mengubah arah hidup. Kebiasaan adalah perwujudan kendali diri yang paling jujur. Karena kebiasaan tidak dibangun dengan motivasi semata. Ia dibangun dengan pengulangan tindakan yang disadari. Dan hanya orang yang punya kendali diri yang mampu terus bertahan dalam jalur itu, terutama saat iming-iming kenyamanan datang menggoda. Stoikisme tidak pernah mengagungkan kekuatan emosi. Justru sebaliknya, ia mendidik manusia untuk menjadi tuan atas pikirannya sendiri. Marcus Aurelius berkata, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Dan apa bentuk kekuatan itu jika bukan kendali diri? Kendali atas respon, atas tindakan, atas reaksi terhadap dunia luar yang tak bisa dikontrol. Mari kita lihat sebuah contoh kecil. Seseorang berkomitmen untuk membaca 30 menit setiap pagi. Pada awalnya, mungkin ia bergantung pada semangat. Tapi ketika semangat itu lenyap dan ia tetap melakukannya, disitulah kendali diri bekerja. Saat tindakan baik tidak lagi bergantung pada perasaan,
tapi berdiri sendiri sebagai keputusan sadar, maka kebiasaan itu telah menjadi benteng dari keinginan sesaat. Kita sering ingin berubah secara drastis, padahal perubahan sejati terjadi dari hal-hal yang tidak terlihat heroik. Menolak satu camilan saat diet, memilih untuk tidur daripada scroll media sosial, menyelesaikan pekerjaan kecil meski tidak ada tenggat waktu. Semua ini terdengar sederhana, tapi sulit dilakukan, karena butuh kendali atas diri sendiri. Dan justru karena itu, kebiasaan menjadi cermin paling akurat dari siapa kita sebenarnya. Bukan pernyataan kita, bukan niat kita, tapi apa yang kita ulang hari demi hari, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang mengawasi. Apakah kita hidup dalam disiplin yang kita pilih sendiri, atau hanya bereaksi terhadap keadaan? Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara kita bertindak di dalam dunia. Dan kendali itu dilatih, bukan diwariskan. Sama seperti otot, kendali diri dibangun dari latihan harian, menunda gratifikasi, menerima rasa tidak nyaman, menyambut rutinitas yang membentuk kekuatan batin. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari puluhan keputusan mikro. Dan setiap keputusan itu adalah ujian kecil dari kendali diri kita. Kita bisa memilih menyerah pada rasa malas atau bertahan dalam kesadaran. Kita bisa memilih kenyamanan sesaat atau pertumbuhan jangka panjang. Setiap pilihan itu jika diulang akan menjadi pola. Dan pola itu jika dibiarkan akan menjadi nasib. Maka jika kamu ingin tahu seberapa kuat kendali dirimu, lihatlah kebiasaanmu. Apakah kamu hidup dengan ritme yang kamu pilih atau hanya mengalir mengikuti dunia? Apakah kamu punya rutinitas yang kamu pertahankan atau kamu selalu menunggu perintah dan dorongan dari luar? Kendali diri tidak datang dari bacaan motivasi atau semangat yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari satu keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari, untuk tetap bertindak meski sulit, untuk tetap hadir meski lelah, untuk tetap menjaga dirimu dari godaan yang memanggil. Dan saat kebiasaan itu telah tumbuh kuat, kamu tak lagi harus bertempur tiap hari. Karena kamu telah membentuk benteng dalam dirimu sendiri. Kamu tak lagi harus menahan diri setiap waktu, karena kamu telah menciptakan sistem hidup yang selaras dengan nilai yang kamu percaya. Itulah puncak dari kendali diri. Ketika kamu tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan kehendak setiap saat, karena hidupmu sudah diarahkan oleh kebiasaan yang baik. Setiap pagi, kita terbangun dengan satu hak istimewa yang tak dimiliki oleh masa lalu. Kesempatan. Kesempatan untuk memilih ulang. Kesempatan untuk memulai lagi. Kesempatan untuk mengambil arah baru. Dan disitulah kekuatan hidup berada, bukan pada apa yang telah terjadi, tapi pada apa yang kita pilih hari ini. Seringkali kita terjebak dalam narasi masa lalu. Kita merasa identitas kita dikurung oleh keputusan lama, oleh kegagalan yang kita sesali, oleh kebiasaan buruk yang terasa mustahil untuk diputus. Tapi hidup tidak pernah berhenti di belakang. Hidup hanya bisa bergerak ke depan, dan gerak itu dimulai setiap kali kita membuka mata dan menyadari, aku masih di sini dan aku masih bisa memilih. Kita tidak harus menunggu momentum besar untuk berubah. Kita hanya perlu menyadari bahwa setiap hari adalah halaman kosong. Kita bisa menuliskan bab yang sama seperti kemarin, atau mulai menulis cerita baru. Dan cerita itu tidak dimulai dengan kalimat motivasional. Ia dimulai dengan satu tindakan kecil yang berbeda. Disinilah kebiasaan memainkan peran penting, karena setiap kebiasaan adalah arah. Setiap tindakan yang kita ulang adalah pilihan tentang kemana kita sedang menuju. Mungkin kita tidak bisa mengubah hidup dalam semalam, tapi kita selalu bisa mengubah arah hidup dengan satu keputusan sadar hari ini. Stoikisme, sebagai filsafat hidup, tidak mengajarkan kita untuk terobsesi pada masa lalu atau mencemaskan masa depan. Ia mengajarkan untuk hadir di sini dan sekarang, untuk bertanya, apa yang bisa aku pilih hari ini agar hidupku lebih selaras dengan nilai yang aku yakini? Dan setiap hari, pertanyaan itu bisa dijawab ulang. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, jangan buang apa yang masih ada dari hidupmu dalam spekulasi tentang orang lain. Instead, be concerned with how you spend the present time. Ia tidak berbicara tentang perubahan radikal. Ia berbicara tentang arah harian,
tentang kesadaran untuk mengisi waktu dengan tindakan yang selaras dengan hidup yang bermakna. Banyak orang menunggu tahun baru untuk memulai, menunggu Senin, menunggu liburan selesai, menunggu dunia tenang. Tapi hidup yang berubah tidak menunggu tanggal. Ia hanya butuh satu kesadaran, bahwa hari ini, hari biasa ini, bisa menjadi titik balik jika kamu mau memilihnya. Dan memilih arah bukan berarti langsung tahu seluruh rute. Terkadang kita hanya tahu satu langkah kecil, menunda distraksi, mematikan notifikasi, bergerak walau malas, menulis meski otak buntu. Tapi langkah kecil itu, jika diambil dengan sadar dan terus-menerus, akan membentuk jalan baru. Karena hidup bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ribuan keputusan kecil yang tidak terlihat. Dan keputusan itu kita buat setiap hari, baik secara sadar maupun otomatis. Itulah mengapa membangun kebiasaan berarti memperkuat arah, dan membiarkan kebiasaan buruk tetap berjalan, berarti membiarkan arah hidup kita digerakkan oleh kebiasaan lama. Maka jika hari ini kamu merasa hidup tidak bergerak, atau merasa terjebak dalam siklus yang sama, lihat lagi. Bukan hasil yang harus diubah dulu, tapi arah yang dipilih setiap hari. Mungkin kamu pernah gagal, mungkin kamu pernah menyerah, tapi itu tidak menjadikanmu gagal selamanya. Selama kamu masih bisa membuka mata dan bernapas, kamu masih punya kekuatan untuk memilih. Dan pilihan itu tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh kesadaran saat ini. Pilihlah untuk hadir, untuk memperbaiki, untuk bertumbuh, untuk memulai ulang jika perlu. Karena dalam hidup, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling konsisten dalam memilih arah yang benar hari demi hari. Jangan biarkan hari ini lewat sebagai pengulangan dari hari kemarin yang tak kamu sukai. Gunakan hari ini sebagai awal kecil, sebuah titik balik sunyi. Karena tidak perlu dunia tahu kamu berubah, yang penting kamu tahu arahmu sedang berpindah. Dan itu cukup, karena perubahan sejati selalu dimulai dalam diam. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh puluhan keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Bukan oleh apa yang kita impikan, tapi oleh apa yang kita ulang. Bukan oleh keinginan sesaat, tapi oleh arah kebiasaan yang kita bangun perlahan. Jika hari ini hidupmu belum seperti yang kamu bayangkan, jangan buru-buru menyalahkan dunia, nasib, atau masa lalu. Lihatlah ke dalam, seperti apa kebiasaan yang kamu pelihara, karena di sanalah arah hidupmu sedang dibentuk, diam-diam. Setiap pagi, setiap malam, setiap hal kecil yang kamu lakukan berulang. Kebiasaan adalah akar dari masa depan, dan setiap hari kamu diberi kesempatan untuk menyiram akar itu, atau membiarkannya kering. Kamu tidak perlu berubah secara drastis. Cukup satu langkah, satu kebiasaan, satu arah yang baru yang kamu pilih dengan sadar. Terima kasih telah menyimak sejauh ini. Jika kamu merasa tersentuh, tercerahkan, atau sekadar terdiam merenung, berarti kamu sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan ini tidak harus kamu lalui sendirian. Di arah baru, kita belajar bersama. Belajar untuk lebih sadar, lebih kuat, dan lebih tenang dalam menjalani hidup yang kadang tak bisa kita kontrol, tapi selalu bisa kita arahkan. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang yang sedang ingin berubah, tapi bingung harus mulai dari mana. Karena arah baru selalu bisa dimulai hari ini.